Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi ini pembahasan latihan soal PAS 1 Matematika kelas 8 TCP ICT part 2 ya. Jadi kemarin sudah ada part 1 nomor 1 sampai 10. Kita lanjutkan di part 2 mulai nomor 11. Oke, silahkan disimak. Oke, untuk nomor 11 masih ada di materi bab 2 ya, tentang koordinat kartesius gitu ya. Yang ini menentukan kuadran pada koordinat kartesius gitu. Oke, kita ulang lagi tentang kuadran ya. Jadi di koordinat kartesius itu ada 4 kuadran ya. Di sini ada kuadran 1, di sini ada kuadran 2, di sini ada kuadran 3, dan ini ada kuadran 4. Ingat, kalau untuk kuadran 1 itu X-nya plus, Y-nya juga plus. Kalau untuk kuadran 2 itu X-nya min, itu Y-nya plus. Oke, kalau untuk kuadran 3 itu X-nya min, Y-nya min. Kalau untuk kuadran 4 X-nya plus, Y-nya yang min. Oke, kita lihat ya. Sekarang diketahui di sini titik K itu 1, -4. Oke ya. Jadi otomatis ini X-nya plus, Y-nya min. Oke, berarti terletak pada di sini yang X-nya plus, Y-nya min itu di kuadran 4. Oke, seperti itu aja, jawabannya adalah di kuadran 4. Tuh ya. Lanjut ke nomor 12. Oke, nah untuk nomor 12 ini kita sudah masuk ke bab 3 ya, jadi tentang relasi fungsi gitu. Kita ingat lagi apa itu relasi, apa itu fungsi gitu ya. Untuk nomor 12 ini ada yang namanya diagram panah ya. Diagram panah. Perhatikan diagram panah berikut. Kalian lihat dari K ke L ya. Yang ditanyakan adalah relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L gitu. Jadi hubungannya apa gitu, kalian cari gitu ya. Jadi ini min 3 ke min 6. Kemudian ini min 1 ke min 2, 1 ke 2, kemudian 2 ke 4. Nah, kalau dari pilihannya itu kita bisa lihat ya. 2 itu berapanya 4, 1 itu berapanya 2, ternyata itu adalah setengahnya gitu ya. Jadi min 1 itu berapanya min 2, berarti setengahnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, jadi ini teori aja ya. Lanjut ke nomor 13. Oke, ini juga masih teori lagi. Nomor 13, menentukan fungsi atau pemetaan. Jadi nanti kalau ada kata-kata pemetaan itu berarti sama dengan fungsi gitu ya, dari himpunan pasangan berurutan gitu. Kalau tadi dia, jadi untuk relasi fungsi itu bisa dituliskan dalam 3 cara, dinyatakan dalam 3 cara ya, diagram panah. Nah, kedua ini bisa dengan himpunan pasangan berurutan gitu. Yang ditanyakan ini ada 4 himpunan pasangan berurutan gitu ya. Yang ditanyakan adalah himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan. Pemetaan, ingat, pemetaan itu sama dengan fungsi. Oke, sama dengan fungsi ya. Dilihat, yang namanya fungsi atau pemetaan itu dari anggota A ke anggota B itu harus punya pasangan gitu ya, harus punya pasangan. Tapi pasangannya itu harus satu aja gitu, nggak boleh double. Tuh, pasangannya harus satu aja. Sekarang kita lihat di himpunan pasangan yang pertama gitu ya. Patokannya kalau seperti ini, kita lihat yang depannya aja. Jangan sampai depannya itu double. Kalau belakangnya double gimana Miss? Nggak masalah, yang penting depannya nggak double gitu ya. Oke, nomor 1, ini depannya adalah 1, 2, 3. Oke, berarti dia nggak double. Berarti termasuk fungsi ya atau pemetaan. Yang nomor 2, 1, 3. Oh, ini satunya 2 kali, berarti bukan. Kemudian ini 2, di sini 4, di sini 6. Nah, beda semua kan ya. Berarti oke, dia merupakan fungsi. Sekarang sekalian untuk yang nomor 4. Ini ada 2, ada 2, ada 6. Nah, ini 2-nya double, nggak boleh. Jadi yang depan itu harus punya tepat 1 pasangan aja gitu ya. Oke, ini berarti bukan. Berarti jawabannya adalah yang 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya.
Jadi jangan bingung kalau nanti ada kata-kata pemetaan itu sama dengan fungsi gitu ya. Jadi harus punya tepat satu pasangan aja, nggak boleh double. Oke, lanjut ke nomor 14. Oke, nah masih sama dengan yang tadi. Kalau tadi dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, kalau ini dengan diagram panah. Kita lihat sekarang di sini disediakan 4 diagram panah ya yang ditanyakan. Dari diagram panah di atas yang bukan ya sudah dibuat, yang bukan merupakan pemetaan itu yang mana gitu ya. Dilihat untuk yang A dulu. Oh ini kalian lihat yang depan aja, yang belakang nggak perlu dilihat. Oh ini ternyata ada yang kosong, berarti dia nggak punya pasangan. Oh berarti bukan fungsi atau pemetaan gitu ya. Oh ini masing-masing punya satu semua. Oke, berarti yang C ya. Yang B juga sama, punya satu-satu semua. Yang D juga sama, punya satu pasangan semua gitu ya. Oh Miss itu yang belakang ada yang kosong, nggak masalah. Pokoknya patokannya yang depan aja, yang penting depan itu punya pasangan tepat satu gitu ya. Oke, yang D berarti merupakan fungsi. Nah, berarti jawabannya yang bukan itu adalah yang diagram panah A. Gitu ya. Coba nanti diingat-ingat lagi, direview lagi. Oke, sekarang kita ke nomor 15. Ya. Menentukan nilai fungsi. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 6x min 1. Yang ditanyakan adalah nilai f3. Nah, ini dilihat di sini kan f(x) ini 6x min 1. Oke. X di sini mengisi yang di sini ya, variabel di sini. Nah, otomatis kalau yang di dalam kurung itu diganti 3, nah atau x-nya diganti 3 seperti ini. Berarti yang nempel di 6 itu juga harus diganti 3. Nah, seperti ini. Kita lihat. Jadi ini 3 menggantikannya di sini juga sama. Menyesuaikan ya. Oh, kalau nanti F5, oh berarti ya X-nya itu tinggal diganti 5 dan seterusnya gitu ya. Berarti ini tinggal sudah dihitung 6 dikali 3 itu 18 dikurangi 1. Berarti jawabannya adalah 17. Oke, seperti itu. Gampang ya insya Allah ya. Nilai fungsi berarti tinggal X-nya diganti sesuai yang ditanyakan gitu. Lanjut ke nomor 16. Oke, nomor 16. Menentukan banyaknya pemetaan dari 2 himpunan itu. Yo, kita ingat lagi. Kalau umpama ini himpunan P ke himpunan Q ya. Kalau yang ditanyakan NP. NP itu jumlah himpunan P berapa itu ya. Umpama NP ini tak namai A jumlahnya. Terus kemudian NQ. P sama Q itu cuma penamaan aja ya, bisa aja himpunan A ke himpunan B gitu bisa. Nah, jumlahnya himpunan Q itu tak B. Yang ditanyakan kalau banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke Q. Jadi kalau banyaknya P ke Q, oke, itu tinggal Q, jumlahnya Q dipangkatkan P, itu malah balik ya berarti ya. Berarti kalau di sini jumlahnya Q itu B, berarti itu B pangkat A. Ya gitu ya. Nah, kalau dibalik gimana, Miss? Oke, kalau yang ditanyakan Q ke P, itu ini panahnya tak buka double aja. Biar nggak bingung. Nah, kalau Q ke P, ya udah tinggal P pangkat Q. Padahal P tadi A ya, berarti A pangkat B gitu. Jadi yang belakang dipangkatkan yang depan. Ingat, yang belakang dipangkatkan yang depan. Sekarang ini sudah diketahui untuk yang P itu A, B, C, D. Ingat dihitung jumlahnya ya. Ini ada A, B, C, D. Itu berarti jumlahnya adalah 4. Oke ya, berarti NP itu ada 4. Kemudian Q-nya berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 3. NQ. Oh, ini sama dengan 3. Oke, kalau ditanyakan himpunan P ke himpunan Q, oh, tadi berarti Q dipangkatkan P. Itu berarti yang atas ya, B pangkat A. Berarti 3 pangkat 4. Gimana cara ngitungnya, Miss? 3 pangkat 4 itu 3 pangkat 4 itu berarti 3. Dia dikali 3, dikali 3, dia dikali 3 sampai 4 kali gitu ya.
Nah, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 dikali 3, jawabannya adalah 81. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi jumlah yang belakang dipangkatkan jumlah yang depan. Jumlah yang belakang dipangkatkan dengan jumlah yang depan. Itu pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Ingat lagi. Oke, lanjut nomor 17. Oke. Menentukan nilai X pada fungsi jika diketahui nilai fungsinya. Nah, kayak kalau tadi kan diketahui fx, x-nya sudah diketahui, nah nilai fx-nya berapa. Nah, ini kebalik. Ini sudah diketahui nilai fungsinya, diminta x-nya berapa gitu ya. Oke, kita ulang lagi. Coba. Ini fx sama dengan itu 3 min 6x. Ingat ya, x itu menggantikannya di sini. Oke. Kalau di sini diketahui fn, nah otomatis x-nya juga diganti n gitu ya. 3 dikurangi 6n. Paham ya? 3 dikurangi 6n. Ini n-nya menggantikannya di sini. Nah ini nilainya sudah diketahui berapa? 33. Itu sesuai yang diketahui di sini. Nah, sekarang tugas kita di sini yang ditanyakan itu adalah nilai n-nya berapa. Itu. Oke, yuk kita selesaikan ya. Ini masuk aljabar. Dibiasakan yang variabel itu di ruas kiri ya, biar nggak bingung. Oke. Berarti 3-nya ini pindah ke ruas kanan gitu. Ini 3-nya plus, dipindah ke ruas kanan jadinya adalah min. Oke, min 6n itu sama dengan 33 dikurangi 3 gitu ya. Berarti min 6n sama dengan 33 kurangi 3 jadinya adalah 30. Oke, wes itu dulu ya. Nah, sekarang ini min 6n sama dengan 30 gitu. Ini perkalian ya berarti ya, min 6 kali n sama dengan 30. Berarti n-nya tinggal perkalian pindah sana jadi pembagian, 30 dibagi min 6. Ingat, positif dibagi dengan negatif itu hasilnya adalah negatif. Jadi 30 dibagi min 6 itu hasilnya adalah min 5. Oke ya. Nah, hasilnya adalah min 5. Seperti itu ya. Jadi ini kebalikan dari yang nomor 15 tadi. Tuh. Oke, sekarang lanjut ke nomor 18. Nah, ini gampang banget ini. Nomor 18 kita sudah mulai masuk ke bab persamaan garis lurus, bab 4 ya. Oke, ini pengertian gradien. Kalau kemarin masih banyak banget yang ulangan salah. Gradien itu apa? Itu masih bingung ya apa pengertiannya. Gradien itu artinya kemiringan. Jadi kemiringan suatu garis lurus gitu ya. Jadi kalau di sini kemiringan suatu garis lurus bisa disebut dengan gradien. Jadi nanti kalau dibolak-balik, gradien itu apa kemiringan? Oh, kemiringan itu apa gradien gitu ya. Nah, dibolak-balik aja. Oke, ingat gradien itu adalah kemiringan. Oke, nomor 19. Nah, menentukan hubungan antar gradien. Ingat, hubungan antar gradien itu cuma ada 2 aja ya. Yang pertama itu sejajar. Nah, sejajar itu gradiennya itu sama M1 sama dengan M2. Ingat. Kalau yang kedua itu tegak lurus. Nah, ini juga harus ingat ini. Siapa tahu nanti keluar di teorinya ya. Ini M1 kalau dia dikali M2 itu hasilnya berapa? Oke, min 1. Itu. Jadi cuma ada 2 itu doang, nggak ada yang lain. Oke, yang di sini yang ditanyakan diketahui persamaan garis lurus ada 4 itu ya. Yang ditanyakan di sini 2 garis saling sejajarnya yang mana gitu. Oke, kita ingat lagi cara menentukan gradien kalau bentuknya seperti ini gitu. Ingat ya, kalau sudah dalam bentuk Y sama dengan, umpama ini tak tulis MX plus Y, ingat gradien itu adalah yang nempel di X. Itu yang disebut gradiennya. Itu ya, coba diingat lagi. Nah, sekarang untuk yang persamaan 1 sampai 4 itu sudah dalam bentuk Y sama dengan belum? Tuh kan belum ya, makanya dibuat Y sama dengan dulu. Itu. Ini yang pertama, Y-nya masih ditempeli 2. Otomatis berarti biar jadi Y sama dengan semuanya harus dibagi 2. Oke, semuanya harus dibagi 2 ya. Nggak usah tak tulis, dibagi 2. Berarti Y sama dengan sebentar itu kok Y-nya kayak 9. Oke, Y sama dengan
min 8 dibagi 2 itu kan min 4x plus 20 dibagi 2, oke 10. Nah, berarti di sini sudah dapat gradiennya berapa? Oh, min 4. Kita tulis di sini ya. Untuk persamaan pertama itu gradiennya adalah min 4. Sekarang untuk yang kedua. Ini I2 ya. Y-nya masih ketempelan 6. Berarti kita harus dibagi 6 ya. Ini juga semuanya harus dibagi 6. 12x dibagi 6 berarti 2x ditambah 3. Siap? Oke, berarti di sini gradiennya yang kedua itu adalah 2. Oke, lagi yang ketiga. Ini Y-nya langsung bisa dicari ya. 12x plus 15. Oke. M3 itu gradiennya adalah 12. Oke, yang terakhir sekarang, ini masih ketempelan min 3, berarti semuanya juga harus dibagi min 3. 12 dibagi min 3 itu hasilnya adalah min 4x. 15 dibagi min 3 itu hasilnya min 5. Oke, yang nempel di X berapa? Itu min 4. Oke, M4 sama dengan min 4. Nah, dari M1, M2, M3, M4, kalau di sini yang ditanyakan saling sejajar, berarti cari yang sama. Nah, di sini yang sama itu adalah 1 dan 4. 1 dan 4. Oke, 1 dan 4 berarti jawabannya adalah C, gitu ya. Jadi ingat kalau untuk garis sejajar itu gradiennya sama. Oke, ya, gradiennya sama. Oke, coba Oke, sekarang kita ke nomor 20. Terakhir ya. Biar nanti ke part 3 gitu, biar nggak kelamaan waktunya. Nanti render videonya lama gitu. Oke, nomor 20, menentukan hubungan antar gradien. Nah, ingat tadi. Ini kemarin saya ralat ya, Mbak ya, soalnya salah. Di sini min 3 ya. Oke. Kalau tadi sejajar, di sini nanti mungkin yang lainnya ya. Diketahui dua buah garis lurus masing-masing bergradien M1 sama dengan min 3 dan M2 sama dengan sepertiga. Maka hubungan antar kedua garis adalah, nah ingat, ini otomatis nggak mungkin sejajar. Kalau dilihat dari pilgannya nggak mungkin sejajar karena ini genah nggak sama kan, M1-nya min 3, M2-nya sepertiga. Kalau hubungan antar gradien itu yang berimpit itu juga nggak ada, yang berpotongan itu juga nggak ada. Jadi jawabannya adalah mesti tegak lurus. Coba kita buktikan. Syarat gradien itu tegak lurus itu adalah M1 dia dikali M2 itu sama dengan min 1. Coba dilihat di sini M1-nya adalah min 3. Dia dikali M2-nya adalah sepertiga. Oke. Apakah hasilnya min 1? Oke. Ini kan bisa dicoret ya 3 sama 3-nya. Coret. Berarti jawabannya adalah min 1. Cocok. Nah, berarti benar bahwa hubungan dua garis ini adalah saling tegak lurus. Oke, gitu dulu untuk part 2-nya nomor 11 sampai 20. Kita lanjutkan di part 3 ya untuk nomor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.